Hebron, Al-Khalil dalam bahasa Arab, adalah salah satu kota tertua di dunia dan memiliki makna yang sangat penting dalam sejarah Islam, Yudaisme, dan Kristen. Berikut adalah sejarah kota Hebron dan kaitannya dengan Islam. Hebron adalah kota kuno yang terletak di tepi barat, Palestina, sekitar 30 km di selatan Yerusalem. Kota ini disebutkan dalam berbagai teks kuno, termasuk Alkitab, sebagai tempat yang memiliki hubungan erat dengan Nabi Ibrahim, Abraham dalam tradisi Yahudi dan Kristen, yang dianggap sebagai bapak dari ketiga agama Ibrahimiyah, Islam, Kristen, dan Yudaisme. Hebron memiliki makna khusus dalam Islam karena Nabi Ibrahim, yang dianggap sebagai bapak dari monoteisme dalam Islam, memiliki hubungan erat dengan kota ini. Menurut tradisi Islam, Nabi Ibrahim membeli sebidang tanah di Hebron untuk menguburkan istrinya, Siti Sarah. Makam Nabi Ibrahim sendiri bersama istrinya Sarah dan putranya Ishak serta cucunya Yakub berada di Masjid Ibrahimi yang terletak di Hebron. Masjid Ibrahimi, Al-Haram Al-Ibrahimi, adalah situs paling suci di Hebron. Bangunan ini diyakini sebagai tempat makam Nabi Ibrahim dan keluarganya. Bagi umat Islam, Nabi Ibrahim adalah salah satu dari nabi paling penting yang juga memainkan peran kunci dalam haji melalui kisah pengorbanan putranya Ismail. Masjid ini juga dihormati oleh penganut Yudaisme dan Kristen karena mereka juga menganggap Ibrahim sebagai tokoh sentral. Namun, tempat ini sering menjadi titik perselisihan antara umat Muslim dan Yahudi, terutama setelah pembagian ruang ibadah di masjid pada masa modern. Pada tahun 638 Masehi, Hebron dikuasai oleh Muslim setelah penaklukan Palestina oleh Khalifah Umar bin Khattab. Masjid Ibrahimi dibangun pada periode ini di atas apa yang disebut sebagai Gua Patriark, Cave of the Patriarchs. Sejak saat itu, Hebron terus menjadi kota yang dihormati oleh umat Islam dan menjadi tempat ziarah. Hebron berada di bawah pemerintahan berbagai kekhalifahan Islam, termasuk Umayyah, Abbasiyah, dan kemudian Kesultanan Mamluk dan Ottoman. Pada periode Mamluk, Hebron mengalami perkembangan yang signifikan dan masjid-masjid serta tempat-tempat suci diperluas. Pada era Ottoman, Hebron menjadi pusat perdagangan dan keagamaan penting di Palestina. Dalam sejarah modern, Hebron menjadi bagian dari Palestina yang diduduki oleh Israel setelah Perang 6 Hari tahun 1967. Setelah itu, Hebron menjadi salah satu titik panas dalam konflik Palestina-Israel, terutama karena kehadiran pemukim Yahudi di sekitar kota ini dan di dalam Hebron sendiri. Kota ini dibagi menjadi dua zona, satu dikelola oleh otoritas Palestina dan yang lainnya dikendalikan oleh militer Israel untuk melindungi pemukim Yahudi. Bagi umat Islam, Hebron tetap menjadi tempat yang sangat penting karena keberadaan makam Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kota ini juga menjadi simbol perjuangan dan pengingat akan sejarah para nabi dalam Islam. Selain itu, Hebron terus menjadi tempat ziarah penting bagi umat Muslim dari seluruh dunia, terutama ke Masjid Ibrahimi. Dalam konteks modern, Hebron menjadi salah satu kota yang menggambarkan kompleksitas hubungan antara sejarah, agama, dan politik di Timur Tengah. Kota Hebron, salah satu kota tertua di dunia, memiliki sejarah yang panjang dan beragam, mencerminkan perkembangan sosial, politik, dan budaya di Timur Tengah dari masa ke masa. Berikut adalah ringkasan kondisi kota Hebron dari berbagai periode sejarahnya. Periode Kanaan. Kota ini awalnya dikenal sebagai Kirjat Arba dan merupakan salah satu kota Kanaan yang paling penting. Menurut tradisi Alkitab, Abraham, bapak para nabi, tinggal di Hebron dan makamnya, Gua Makpela, diyakini terletak di kota ini. Periode Israel kuno, Hebron menjadi kota suci bagi umat Yahudi karena disinilah nenek moyang mereka dimakamkan. Di zaman Raja Daud, Hebron sempat menjadi ibu kota Israel sebelum Daud memindahkan ibu kotanya ke Yerusalem. Di bawah kekuasaan Romawi dan kemudian Bizantium, Hebron tetap menjadi pusat keagamaan yang penting. Pada masa ini, orang Yahudi terus menetap di kota tersebut, sementara Kristen mulai berkembang pesat, dan kota ini menjadi bagian dari Kekaisaran Bizantium. Setelah penaklukan Muslim pada abad ke-7, Hebron menjadi bagian dari Kekhalifahan Umayyah dan kemudian Abbasiyah. Kota ini tetap penting dalam konteks Islam
karena menjadi situs suci ketiga setelah Mekkah dan Madinah berkat keberadaan makam Abraham. Selama periode ini, kota dikenal dengan nama Al-Khalil, sahabat Allah merujuk pada Abraham. Pada masa tentara salib abad ke-12, Hebron sempat diduduki oleh pasukan Kristen, tetapi kemudian direbut kembali oleh pasukan Muslim Mamluk pada akhir abad ke-13. Di bawah Mamluk, Hebron mengalami pembangunan besar, termasuk perluasan Masjid Ibrahimi yang menjadi tempat ziarah utama. Dari abad ke-16 hingga awal abad ke-20, Hebron berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Selama periode ini, Hebron mengalami perkembangan ekonomi yang relatif stabil, meskipun tetap menjadi kota kecil dibandingkan dengan pusat-pusat besar seperti Yerusalem atau Kairo. Kehadiran Yahudi, Muslim, dan Kristen tetap signifikan, meskipun terdapat ketegangan antara komunitas-komunitas ini. Setelah jatuhnya Kesultanan Utsmaniyah, Palestina, termasuk Hebron, berada di bawah mandat Inggris. Periode ini ditandai oleh meningkatnya ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab, yang berpuncak pada pembantaian Hebron 2090, di mana 67 Yahudi dibunuh oleh penduduk Arab dalam kerusuhan antaretnis. Banyak orang Yahudi meninggalkan Hebron setelah peristiwa ini. Setelah Perang 1948, Hebron menjadi bagian dari tepi barat yang dikuasai Yordania. Selama periode ini, kota didominasi oleh penduduk Arab Palestina dan banyak bangunan Yahudi yang bersejarah dihancurkan atau dialihfungsikan. Selama Perang 6 Hari pada 1967, Hebron direbut oleh Israel dan tepi barat, termasuk Hebron, berada di bawah kendali militer Israel. Konflik antara pemukim Yahudi yang kembali ke Hebron dan penduduk Palestina meningkat. Pemukim Yahudi mendirikan komunitas di dalam kota dan di sekitarnya, menyebabkan ketegangan yang terus berlangsung hingga hari ini. Perjanjian Oslo 1993 memberi sebagian kendali atas Hebron kepada otoritas Palestina, namun Israel tetap mempertahankan kehadiran militer di kota tersebut, terutama di sekitar situs-situs suci seperti Masjid Ibrahimi yang dibagi menjadi dua bagian, satu untuk umat Muslim dan satu untuk umat Yahudi. Hebron hari ini adalah simbol utama konflik Israel-Palestina. Kota ini terbagi menjadi dua zona, H1 yang berada di bawah kendali otoritas Palestina, dan H2 yang dikendalikan oleh Israel dan merupakan tempat sebagian besar pemukim Yahudi tinggal. Masjid Ibrahimi juga dijaga ketat oleh tentara Israel, dan kota ini seringkali menjadi titik bentrokan antara penduduk Palestina dan pemukim Yahudi. Secara ekonomi, Hebron merupakan pusat perdagangan dan industri di tepi barat, terkenal karena industri kaca dan keramik tradisionalnya. Namun, konflik politik terus memengaruhi kehidupan sehari-hari dengan pembatasan-pembatasan gerakan, pos-pos pemeriksaan, dan kehadiran militer yang signifikan. Kota Hebron telah mengalami berbagai dinamika sepanjang sejarah, dari menjadi pusat keagamaan dan perdagangan kuno hingga simbol utama konflik politik di Timur Tengah. Kombinasi antara sejarah religius dan konflik modern menjadikan Hebron salah satu kota yang paling kompleks dan penuh ketegangan di dunia. Kondisi umat Islam di Hebron saat ini sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Palestina. Kehidupan umat Islam di Hebron, terutama di zona H2, sangat dipengaruhi oleh keberadaan militer Israel dan pemukim Yahudi. Tentara Israel sering melakukan patroli dan ada banyak pos pemeriksaan yang memperketat kontrol di jalan-jalan utama dan pintu masuk ke tempat-tempat suci. Pembatasan ini seringkali memicu ketegangan dan bentrokan antara penduduk Palestina dan tentara atau pemukim Yahudi. Ada beberapa area di kota tua Hebron yang telah ditutup untuk warga Palestina atau hanya dapat diakses dengan pembatasan ketat. Jalan Syuhada Street, salah satu jalan utama di Hebron, ditutup bagi penduduk Palestina sejak tahun 1994, menyebabkan banyak bisnis Palestina di daerah itu tutup dan warga harus memutar jauh untuk bergerak di sekitar kota. Pembatasan gerak dan kehadiran militer yang besar di Hebron telah menyebabkan ekonomi lokal, terutama di zona H2, mengalami penurunan yang tajam. Banyak bisnis Palestina di daerah ini terpaksa tutup karena pengurangan jumlah pengunjung dan ketidakstabilan.
Di zona H1, kehidupan relatif lebih normal, tetapi warga Muslim Palestina tetap merasakan dampak dari blokade, pembatasan gerakan, dan ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh konflik yang berkelanjutan. Industri tradisional seperti pembuatan kaca dan keramik terus bertahan, tetapi menghadapi tantangan karena keterbatasan ekspor dan akses pasar. Umat Islam di Hebron, terutama generasi muda, sering terlibat dalam aksi protes melawan kehadiran militer Israel dan pemukiman Yahudi. Bentrokan antara demonstran Palestina dan pasukan Israel adalah kejadian yang sering terjadi di kota ini. Tindakan seperti pelemparan batu oleh warga Palestina dan penggunaan gas air mata atau peluru karet oleh pasukan Israel adalah hal yang umum. Selain itu, warga Muslim Palestina di Hebron sering merasa marah dan frustrasi atas ketidakadilan yang mereka alami, termasuk diskriminasi dalam akses terhadap layanan, sumber daya, dan tempat-tempat suci.